TPQ Al-Jihad yang akan memainkan kalau sekarang istilahnya ada sinetron, tapi kalau di panggung ini dinamakan drama religi dengan judul Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Kalijaga. Selamat menyaksikan. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari anggota Dewan Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa yang dikenal dengan Wali Islam. Sunan Kalijaga adalah putra dari Bupati Tuban Arya Wilatikta. Saat masih kecil, Sunan Kalijaga bernama Raden Nasuih. Kakek buyutnya seorang keturunan Arab bernama Abdurrahman. Bahkan nasabnya sampai Sayyidina Abbas bin Abi Thalib, pamanda Nabi Muhammad SAW. Sejak masih kanak-kanak, Raden Said sudah diperkenalkan dengan agama Islam oleh ulama Kadipaten. Sebagai putra seorang adipati, Raden Mas Said hidup dalam lingkungan tembok Kadipaten, tidak diperkenankan bergaul dengan sembarang orang. Ia selalu terkurung dalam istana Kadipaten. Menginjak usia remaja, beliau mulai berpikir, bagaimanakah kehidupan di luar istana Kadipaten, melihat keadaan rakyat Tuban. Kemudian, beliau sering keluar istana untuk bergaul dengan semua orang, termasuk rakyat jelata. Syahdan, suatu saat Raden Said berjalan-jalan keluar istana. Beliau bertemu dengan seorang petani miskin dan keluarganya yang sedang kebingungan. Waalaikumsalam. Siapakah gerangan Tuan? Oh, Raden Mas Saidnya. Monggo Raden. Begini di sana. Aku melihat kau sedang kebingungan. Ada apa di sana? Aduh, ketiwasan Raden. Sekarang lagi mengenai panjang. Kami pun dilanda oleh kekeringan. Sedangkan lumbung padi kami pun diambil oleh juru pajak Kadipaten. Dalam keadaan seperti ini juru pajak tetap menarik pajak, sungguh keterlaluan. Apa alasannya?
Mereka mengatakan bahwa lumbung padi kami untuk disetor sebagai upeti ke kota Raja Trowulan, Raden. Tidak, ini sungguh tidak adil. Lapor kepada Romo Adipati. Raden Said seolah meledak hatinya mendengar penuturan rakyatnya. Kemudian beliau kembali pulang ke istana Kadipaten untuk melaporkan keadaan rakyat kepada ayahandanya Adipati Wilatikta. Sementara dalam istana Kadipaten, Adipati Wilatikta tengah melakukan pasuanan dengan para abdinya. Ampun Kanjeng Romo. Ada apa putraku? Engkau menghadapiku. Begini Romo, saya merasa sedih mendengar rakyat Tuban. Mereka sengsara karena gagal panen, tetapi masih juga dipungut pajak yang mencekik rakyat. Aku mengerti perasaanmu. Aku pun meresah, Ber. Tapi kita tidak bisa menghentikan kehendak Sang Prabu Majapahit. Pemerintah Majapahit sedang memberikan banyak uang untuk menunjang roda pemerintahan. Aku hanya seorang adipati. Apa dayaku menolak titah Sang Prabu? Tapi Romo, sebagai penguasa Kadipaten Tuban, seharusnya Romo bisa mengambil kebijaksanaan. Hentikan pungutan pajak ini Romo. Bukannya rakyat yang menjadi korban. Wajah Adipati Wilatikta terlihat merah padam. Tanda sedang meredam amarah. Raden Mas Said pun tahu diri. Dengan menunduk dan menyembah, dia memohon diri keluar pendopo Kadipaten. Bareng Romo. Musim kemarau panjang semakin membuat rakyat sengsara. Jiwa Raden Said berontak. Saat malam tiba, ia pergi ke lumbung padi Kadipaten. Ia mengambil persediaan padi Kadipaten untuk dibagikan kepada rakyat Kadipaten Tuban. Semakin lama, persediaan lumbung padi semakin menipis, dan persediaan untuk disetor ke kota raja semakin sedikit. Tetapi
tidak berlangsung lama. Suatu hari, perbuatannya diketahui oleh prajurit Kadipaten. Raden Said pun ditangkap dan dihadapkan kepada ayahandanya. Ampun Kanjeng Adipati, kami berdua telah menangkap orang yang mencuri lumbung Kadipaten. Ini orangnya Kanjeng Adipati. Bagus. Bapak ke sini, prajurit. Siapa orang yang berani mengambil lumbung Kadipaten? Ampun Kanjeng, sebaiknya Kanjeng Adipati membuka sendiri topengnya. Nanti Kanjeng akan mengetahui sendiri siapa dia. Baik. Said, anakku, apa aku tidak menjamin kehidupanmu sehingga engkau membuat perbuatan tercela ini? Prajurit, ambil cambuk, akan kucambuk tanganmu satu sekali. Mana tangannya? Aduh, ampun Romo, saya Romo kira. Pergi kau dari Kadipaten, pergi. Istana Kadipaten, Raden Said semakin mengerti penderitaan rakyatnya. Setelah diusir keluar istana Kadipaten, Raden Said semakin mengerti penderitaan rakyatnya. Dengan berpakaian serba hitam, dia merampok harta kekayaan para pejabat negara yang tidak mau membayar zakat dan sedekah. Lagi-lagi, hasil rampokannya dibagikan kepada fakir miskin. Tak seorang pun tahu bahwa perampok baik hati itu adalah Raden Mas Said, putra sang adipati. Pada suatu hari di pedalaman hutan Jatiwangi, Raden Mas Said merampok seorang yang berjubah putih
yang membawa sebuah tongkat. Kepala tongkat itu berwarna kuning keemasan yang dikira sebuah bongkah emas. Kemudian Raden Said merebut tongkat kakek tua itu. Hei Pak Tua, berikan tongkatmu padaku. Kau benar kau anak muda. Aku sampai tersungkur seperti ini. Ini tongkatmu untuk kembalikan. Ternyata bukan dari emas. Bukan tongkat itu yang aku tangisi. Tapi aku telah berbuat Basiri ini tercabut ketika aku terjatuh tadi. Apa? Hanya karena remote ini engkau menangis dan merasa berdosa? tadi pakaian gurih balik. Ya, aku telah berdosa karena mencabut rumput ini tanpa suatu keperluan. Itu perbuatan sia-sia. Anak muda, apa yang kau cari di tempat? Aku memerlukan harta benda untuk aku bagikan kepada fakir miskin. Mulia sekali hatimu. Tapi sayang, caramu keliru anak muda. Perbuatanmu itu sama halnya seperti engkau mencuci pakaian kotormu dengan air kecil. Pakaianmu bukan menjadi bersih, namun justru semakin kotor. Engkau benar, Pak. Jika engkau ingin harta berlimpah dengan mudah untuk bersedekah, ambillah buah aren itu sesukamu. Apa? Pohon aren berbuah emas? Aku akan ambil buah aren emas itu. Kemudian Raden Said memanjat pohon aren itu dan mengambil buah aren yang berkilau keemasan. Tiba-tiba buah aren itu rontok dan mengenai kepala Raden Mas Said. Ia pingsan beberapa saat. Saat kembali sadar, buah aren itu sudah telah kembali menjadi seperti semula berwarna hijau. Dan Pak Tua telah pergi meninggalkannya seorang diri. Raden Mas Said berlari mengejar orang itu. Laki-laki tua itu telah berjalan jauh meninggalkan Raden Mas Said. Melihat sosok lelaki tua berjubah dari kejauhan, Raden Mas Said berusaha mempercepat larinya, mengejar orang tua itu. Tetapi itu tak henti karena terhalang aliran sungai yang cukup lebar. Tunggu Pak Tua, tunggu aku. Ada apa kau mengejarku? Siapa namamu? Saya Raden Mas Said, Pak Tua. Kalau boleh tahu siapa Tuan? Ketahuilah anak muda, namaku Sunan Bonang. Apa? Sunan Bonang? Ampun Raden Sunan, sudilah kiranya aku menjadi muridmu. Aku ingin belajar apa saja darimu. Syaratnya berat anak muda. Engkau pasti tidak akan suka.
Bersediakah engkau anak muda? Saya bersedia, Kanjeng Sunan. Baiklah, keinginanmu sudah bulat. Aku tancapkan tongkat ini. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan tempat ini sampai aku pulang. Bersabarlah menunggu aku pulang. Baiklah, Kanjeng Sunan. Kemudian Sunan Bonang meninggalkan Raden Mas Said. Beliau menyeberang sungai besar itu. Mata Raden Mas Said terbelalak melihat Sunan Bonang melintas di atas air sungai itu. Tapak kakinya tidak terkena basah air. Setelah Sunan Bonang tidak terlihat lagi, Raden Mas Said duduk bersila, memejamkan mata, berzikir, dan bermunajat kepada Allah sambil menunggui tongkat Sunan Bonang. Setan pegangan mulai berdatang. Namun Sunan Kalijaga tidak mengaruh oleh budak. Senajan setan gentayangan Madu sarinding permita maneka warna praja bangun praja sampurna sampala kita bisa
kalima sabda Ilitati mustika sajroning jiwa raga Cemburuan kita tinggal sana Yang mana mustika Untuk sultan putih Mereka sama Benci ingsun kang disuwita linurung segala kaya arum sulit dibagi kandang Tiga tahun kemudian, Sunan Bonang melintas di tempat itu. Keadaannya telah berubah sekali. Tempat itu sudah dipenuhi semak belukar. Bahkan tubuh Raden Said pun dipenuhi rumput-rumput liar. Sunan Bonang membangunkan Raden Said, tetapi Raden Said belum bisa dibangunkan. Kemudian Sunan Bonang mengumandangkan azan, barulah kedua mata Raden Said terbuka dan tersadar dari mujahadahnya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha Sunan Bonang membersihkan tubuh Raden Said dan memberikan pakaian baru yang bersih.
Engkau telah lulus ujian pertamaku. Benar Kanjeng Sunan. Itu semua aku lakukan demi menjadi muridmu. Kini namamu aku ganti, Angger Raden Said. Kini namamu adalah Kalijaga. Karena engkau telah karena engkau telah melaksanakan perintahku untuk menjaga tempatku di pinggir kali ini. Baik Kanjeng Sunan. Engkau akan aku ajak ke tempat tinggalku. Di sana engkau akan mempelajari ilmu agama Islam. Baiklah Kanjeng Sunan. Selesai belajar agama, sebarkanlah Islam ke seluruh Nusantara dengan damai, tanpa kekerasan. Tunjukkan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Islam agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Sendiko Kanjeng Sunan. Karena kecerdasannya, Raden Said cepat menguasai ilmu agama Islam. Beliau menetap di Kadilangu dekat kota Demak. Beliau menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya lewat seni wayang, gamelan, maupun lagu-lagu berbahasa Jawa, di antaranya Kidung Rumekso ing Wengi dan Nirwana. Kelak setelah Malang melintang berdakwah menyebarkan agama Islam, beliau dikenal dengan nama Kanjeng Sunan Kalijaga. Demikianlah penampilan drama dengan judul Kanjeng Sunan Kalijaga. Beri aplaus yang meriah untuk adik-adik kita semua. Vicky Kurnia Robi sebagai Sunan Kalijaga 1. Haris Kamal Suherwanto sebagai Sunan Kalijaga 2. Ibrahim Abdad sebagai Adipati Wilatikta. Abdullah Khairul Azam, Hamdan Saputra, Ahmad Khairul Aziz sebagai petani desa. Andre Juliansyah, Rifki Nirwanto, Muhammad Tamamudin, Muhammad Aziz Sultani, dan Bahril Ma'ruf sebagai prajurit Kadipaten. Muhammad Sofian sebagai Sunan Bonang.
Sultan Yusuf, Theo Ardian Pratama sebagai santri Sunan Bonang, Abdillah Sani Irawan, Muhammad Robert Mubarak sebagai setan pengganggu Sunan Bonang. Tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik yang hebat ini.